Hai, perkenalkan nama saya Tianti Vanessa Madil. Saya dari kelas A6 Keperawatan dengan NIM 2214201184. Video saat ini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, khususnya oksigenasi, untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Kita masuk dalam pengertian oksigenasi. Oksigenasi merupakan kebutuhan dasar yang paling vital dalam kehidupan manusia. Nah, dalam tubuh manusia ini, oksigen berperan penting bagi proses metabolisme sel secara fungsional. Tidak adanya oksigen akan menyebabkan tubuh secara fungsional mengalami kemunduran atau bahkan dapat menimbulkan kematian. Oleh karena itu, kebutuhan oksigen merupakan kebutuhan yang paling utama dan sangat vital bagi tubuh. Yang kedua, oksigenasi adalah sebuah proses dalam pemenuhan O2 dan pembuangan CO2. Nah, pemenuhan oksigen ini tidak terlepas dari kondisi sistem pernafasan secara fungsional. Bila ada gangguan pada salah satu organ sistem respirasi, maka kebutuhan oksigen akan mengalami gangguan. Apabila lebih dari 4 menit seseorang tidak mendapatkan O2, maka bisa berakibatkan kerusakan pada otak dan sampai berujung pada kematian. Berikutnya kita masuk dalam etiologi. Nah, ada beberapa etiologi dari oksigenasi, yaitu seperti faktor fisiologis, status kesehatan, faktor perkembangan, faktor perilaku, dan faktor lingkungan. Adapun sistem tubuh yang berperan dalam kebutuhan oksigen, yaitu saluran pernapasan atas, saluran pernafasan bagian bawah, dan paru. Nah, organ pernafasan itu terlebih khususnya kepada manusia itu dari hidung, tenggorokan, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Dan saluran pernafasan itu dia faring, laring, trakea, bronki, bronkiolus, dan diafragma. Berikutnya fisiologi pernapasan. Nah, dalam fisiologi pernapasan ini terdapat proses respirasi. Proses respirasi ini terdiri dari 3, yaitu ventilasi pulmoner yang terdiri dari volume pulmoner, kapasitas pulmoner, tekanan pulmoner. Yang kedua, difusi gas. Nah, difusi ini adalah pergerakan gas atau partikel dari tempat bertekanan tinggi ke tempat bertekanan rendah. Ada beberapa faktor yang berpengaruh pada difusi gas. Yang pertama, ketebalan membran, area permukaan membran, koefisien difusi gas, dan perbedaan tekanan pada semua sisi membran. Dan yang ketiga, transport oksigen dan karbon dioksida. Transfer oksigen dan karbon dioksida ini normalnya 90% O2 berkaitan dengan hemoglobin dalam sel darah merah secara bebas dan dibawa ke jaringan sebagai oksihemoglobin. Yang kedua, normalnya 25% atau 5 ml dari O2 per 100 ml didifusikan ke jaringan-jaringan. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap oksigen yaitu lingkungan, environment, contohnya polusi udara dan sebagainya. Yang kedua, latihan atau exercise. Nah, di sini aktivitas, latihan fisik, bisa juga gym gitu. Yang ketiga itu emosi atau emotions. Yang keempat itu gaya hidup atau lifestyle. Contoh, dia sering merokok dan terdapat debu organik. Ada beberapa masalah yang berhubungan dengan fungsi respirasi, yaitu yang pertama hipoksia. Nah, ini merupakan kondisi ketidakcukupan O2 dalam tubuh. Dan yang kedua, perubahan pola nafas. Ada yang dinamakan dengan tachypnea, bradypnea, hiperventilasi, hipoventilasi. Tachypnea itu nafas yang cepat, penurunan O2 dalam darah. Bradypnea itu nafas yang lambat. Hiperventilasi itu jumlah udara dalam paru berlebihan, sedangkan hipoventilasi itu ketidakcukupan ventilasi alveoli atau ventilasi tidak mencukupi kebutuhan tubuh. Adapun ritme respirasi abnormal yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama, Cheyne-Stokes. Itu bertambahnya dan berkurangnya ritme respirasi dari pernafasan yang sangat dalam
lambat dan akhirnya diikuti periode apnea atau gagal jantung. Yang kedua, Kussmaul, itu peningkatan kecepatan dan kedalaman nafas biasanya lebih dari 20 kali per menit. Dijumpai pada asidosis metabolik dan gagal ginjal. Yang ketiga itu apneustik atau henti nafas pada gangguan sistem saraf pusat. Dan yang keempat itu BIOS, nafas dangkal, mungkin dijumpai pada orang sehat dan klien dengan gangguan sistem saraf pusat. Normalnya bernafas hanya membutuhkan sedikit usaha. Kesulitan bernafas disebut dyspnea. Sekarang kita masuk dalam asuhan keperawatan pada masalah kebutuhan oksigenasi, yaitu yang pertama pengkajian. Di sini kita kaji yaitu riwayat penyakit dari pasien. Kita harus mengetahui normal pernafasan, yaitu neonatus itu 30-60 kali per menit, bayi 44 kali per menit, anak-anak 20-25 kali per menit, orang dewasa 16-20 kali per menit. Dewasa tua, volume residu meningkat, kapasitas volume menurun. Dan juga kita kaji tentang riwayat sosial, contohnya apakah dia sering merokok, pekerjaannya seperti apa, dan kesehatan keluarga. Dan kita kaji itu riwayat psikologis. Berikutnya pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini ada 4 cara, yaitu inspeksi. Inspeksi itu kita melihat apakah jarum hidungnya dan sinusnya ada berubah warna, bengkak. Yang kedua faring, itu inspeksi, kita lihat warna, apakah ada simetris. Trakea, kita harus dengan cara palpasi itu, dengan cara berdiri di belakang pasien, letakkan jari, kita harus palpasi itu. Dan yang keempat, toraks itu kita inspeksi melihat postur. Selanjutnya auskultasi, dengar apakah ada bunyi nafas yang tidak normal, apakah nafasnya berbunyi stridor atau mendengkur atau wheezing, bunyi nafasnya seperti bersiul dan sebagainya. Apakah ada bunyi rales atau mendesak atau bergelembung, ronci, bunyi nafas kasar dan kering saat ekspirasi, atau batuk produktif, batuk non-produktif. Nah, berikutnya palpasi. Palpasi itu kita meraba, mengkaji keadaan kulit pada dinding dada, nyeri tekan massa, kesimetrisan, ekspansi, dan taktil firmetus. Dan yang terakhir perkusi, kita harus cek suara perkusi normal atau tidak, apakah dia bunyi sonor atau tidak normal. Nah, dan yang terakhir pemeriksaan diagnostik atau pemeriksaan penunjang. Di sini kita bisa melihat dari pemeriksaan spesimen untuk kultur dan sensitivitas. Dan yang kedua BTA atau basil tahan asam, dengan mengumpulkan sputum 3 hari berturut-turut untuk mengidentifikasi presentasi TB. Yang kedua spinometri. Nah, ini tes fungsi paru-paru. Yang ketiga BGA atau blood gas analisa. Ini untuk mengecek PCO2 dan PO2. Yang ketiga pemeriksaan darah. Itu untuk mengecek eritrosit HB, leukosit dan lain-lain. Dan yang terakhir pemeriksaan visual. Contohnya ronsen dan scanning. Nah, itulah video dari saya. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman agar bisa mengerti tentang asuhan keperawatan pemenuhan kebutuhan manusia, terlebih khususnya masalah oksigenasi. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Tiansi Vanessa Madil. Nah, di akhir video ini saya ingin mengajak teman-teman yang masih bingung untuk memilih tempat perkuliahan, ayo bergabung bersama-sama dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini kalian akan menjadi mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi loh. Jangan bingung lagi ya. Bye-bye, terima kasih.